Hak angket KPK di samping revisi Undang-Undang KPK yang juga berproses di DPR sudah kadung dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Presiden Joko Widodo menyatakan ingin KPK tetap kuat dan tidak boleh KPK lemah. Namun di saat bersamaan, Presiden juga mengaku tidak bisa berbuat banyak sebab angket adalah ranah legislatif. Panitia khusus angket KPK sudah mulai melaksanakan tugasnya. Sesuai Undang-Undang MD3, hasil penyidikan pansus tersebut nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden. Namun menjadi pertanyaan, apa sebenarnya ujung dari angket KPK ini? KPK sendiri bukanlah lembaga langsung yang berada di bawah Presiden. Presiden tak bisa langsung memerintah KPK sebab secara institusi KPK berada dalam sistem kehakiman Indonesia. Presiden Jokowi sendiri menyatakan tak ingin ada pelemahan terhadap KPK, tetapi di sisi lain, Presiden tak bisa berbuat banyak sebab masalah angket adalah domain legislatif. Angket KPK ini wilayahnya DPR, sekali lagi. KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendor. Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, nggak boleh. Karena sekali lagi negara kita Indonesia masih memerlukan upaya luar biasa dalam mengatasi korupsi. Menghadapi guliran angket dari DPR, KPK pun tak tinggal diam. KPK melakukan kajian dengan sejumlah pakar hukum untuk menyikapi hak angket. Meski demikian, KPK menyatakan tetap menghormati keputusan DPR. Kita akan mengikuti semua kalau aturan itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan, tapi mungkin ya mudah-mudahan tidak jadi. Itu harapan kita. Karena ini akan memakan tenaga dan pikiran, sehingga bisa juga menghambat, paling tidak mengurangi waktu kita untuk bekerja, mengerjakan tugas-tugas utama kita. Itu harapan. Sementara DPR berulang kali menegaskan tidak ada yang salah dengan hak angket yang ditujukan kepada KPK. Meskipun sudah menjadi perbincangan umum, pansus angket KPK dinilai cacat hukum sebab tak diisi oleh seluruh perwakilan fraksi di DPR. Kalau sebuah institusi atau lembaga itu diperiksa oleh DPR, di seluruh dunia itu biasa itu. Ini yang namanya demokrasi ya begitu. Itulah demokrasi. Kalau nggak mau ada demokrasi, bubarkan saja DPR. Ya, tugas DPR itu memang mengawasi. Dan semua harus mau diawasi. Jadi kalau misalnya ada seperti itu kan seperti ketakutan dong. Nggak boleh ada seperti itu. Di sisi lain, upaya DPR ini sudah dianggap sebagai pelemahan terhadap KPK, di samping revisi Undang-Undang KPK yang juga berproses di parlemen. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tidak ingin KPK lemah. Apakah jawaban Presiden Jokowi ketika ditanya tentang bergulirnya hak angket DPR kepada KPK itu berarti tidak setuju dengan angket terhadap KPK atau justru sebaliknya? Mengingat selama ini anggota Pansus sering berdalih proses angket tidak akan melemahkan KPK. Sementara itu sejumlah pakar hukum tata negara menganalisis bahwa angket terhadap KPK adalah salah substansi dan prosedur perundangan. Kita akan membahas tentang hal ini. Di studio sudah hadir Hendry Satrio, akademisi ilmu politik Universitas Paramadina. Selamat malam, Bang Hendry, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Julius Ibrani yang berasal dari Koalisi Tolak Hak Angket KPK. Selamat malam, Mas Julius, terima kasih sudah hadir. Saya akan mulai terlebih dahulu, kita dengarkan lagi ya pernyataan dari Presiden Joko Widodo tentang tidak ingin KPK lemah dan tetap ingin KPK kuat. Berikut ini. Dalam semua langkah, dalam setiap pembuatan keputusan, jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, nggak boleh. Ya kalau memang ada yang harus diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau memang harus ada yang dibenahi, ya dibenahi. Tapi bahwa kita memerlukan KPK yang kuat, bahwa kita memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak boleh mengendor, karena sekali lagi negara kita Indonesia masih memerlukan upaya luar biasa dalam mengatasi korupsi, dalam pemberantasan korupsi, masih memerlukan. Apakah pansus angket yang sedang berjalan di DPR itu akan melemahkan KPK atau itu justru akan menjadi alat koreksi kalau menurut Bapak? Itu wilayahnya DPR. Pak Jokowi, Pak, ini kan prosesnya di parlemen, Pak. Apakah Bapak nanti akan berdialog dengan ketua umum partai, Pak, untuk membahas lanjut soal ini?
angket KPK ini wilayahnya DPR, sekali lagi. Apakah jawaban ini sebenarnya sudah didengarkan oleh Ketua KPK? Karena sebelumnya kami akan munculkan pernyataan dari Ketua KPK yang kami kutip dari laman detik.com yang meminta justru kepada Presiden untuk turun tangan terkait dengan angket terhadap KPK ini. Berikut ini kita akan coba cuplikan. Ya. Baik, grafik, pernyataan infografik dari Ketua KPK. Baik, polemik hak angket KPK. KPK kan nggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamatilah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap. Ini kami kutip dari laman detik.com. Tapi ini kemudian dijawab juga oleh anggota Pansus yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Itu kan pinginnya Agus Raharjo, Presiden bantu KPK. Kalau bersih ngapain risih, kalau jujur ngapain takut. Hadapin saja. Angket ini bukan ngapa-ngapain kok. Agus Raharjo lebay aja minta bantuan Presiden segala. Bang Indri, bagaimana sikap Presiden tadi menurut Anda? Pernyataan yang sudah cukup tegas atau masih tataran normatif atau bagaimana? Ya memang ini kesekian kali ya Mas Indra, kita melihat bagaimana sikap Presiden pada saat KPK terguncang. Kalau mari kita ingat pada awal-awal beliau terpilih juga ada beberapa gesekan terkait dengan isu KPK. Bahkan sempat ada demonstrasi waktu itu di KPK, bahkan salah satu menteri Jokowi waktu itu mengatakan bahwa yang demo di KPK, yang membela KPK adalah orang-orang tidak jelas. Kalau waktu itu kita ingat. Dan waktu itu Presiden juga tidak bereaksi apa-apa. Nah sekarang kalau tadi Pak Agus Raharjo mengatakan Presiden bersikap, ya itu sikap Presiden. Artinya menyerahkan itu ke gitu. Ranah DPR gitu ya. Sudah terjawab ya permintaan atau pertanyaan dari Pak Jadi untuk Ketua kali KPK ini, ya? untuk kali ini jawaban Presiden adalah itu ranah DPR. Nah sekarang kan kita mesti lihat lagi di DPR ini isinya siapa. Di DPR ini kan isinya partai politik, gitu ya. Sehingga kecil sekali kemungkinannya bila kita tidak menghubungkan pernyataan Presiden ranah DPR tadi dengan dugaan-dugaan atau citra-citra yang mengkaitkan ini dengan keputusan politik gitu ya. Apakah Presiden saat ini merasa tersandra karena hampir semua partai politik berada di yang berada di DPR itu mengatakan atau cenderung setuju terhadap hak angket KPK. Ada hanya 3 Mas Indra yang masih belum mengatakan itu, yang sangat tegas PKS, tapi ada PKB dan biasanya di tengah adalah Demokrat. Nah, apakah ini suatu sinyal bagi Pak Jokowi kepada rakyat bahwa memang untuk urusan politik dia tidak sepenuhnya bisa memutuskan. Mudah-mudahan saya salah. Tapi ini adalah kesekian kalinya Pak Jokowi bersikap abu-abu. Dalam soal KPK? Dalam soal KPK. Dalam soal KPK ini abu-abunya ya. Jadi ini yang sebaiknya. Kalau dalam hal lain kelihatan sudah cukup firm ya. Tapi bahkan, yang soal KPK ini memang. Bayangkan saja Mas Indra, harusnya kan beliau dengan mudah mengatakan kalau ada yang mau melaporkan KPK saya gebuk, saya tendang misalnya. Oh iya, ada gebuk ya, kemarin, ada gebuk, kan? Tapi ini tidak mengatakan itu, padahal konteksnya sebetulnya sama, ini merongrong Indonesia. Tapi kenapa untuk yang saat ini karena isu pemberantasan korupsi juga menjadi bagian penting, tidak kalah soal kebinekaan begitu dan ya. itu ada di nawacita beliau juga gitu ya. Makanya pada saat itu bisa gebuk dan tendang, sekarang itu ranah KPK. Ranah DPR, ranah DPR kan padahal waktu itu juga bisa gebuk tendang, oh itu ranah TNI dan kepolisian gitu. Saya sudah mengarahkan. Tapi yang sekarang wah ini ranah DPR. Nah, dan kita sekali lagi bisa lihat gitu ya, di DPR itu isinya adalah partai politik. Mungkin juga partai politik yang kebanyakan juga merupakan pendukung pemerintah ya? Pendukung pemerintah. Jadi apakah ini ada kaitannya dengan 2018, 2019? Mudah-mudahan kita salah. Tapi sekali lagi ini adalah sekian kali Presiden bersikap abu-abu dari hal-hal yang terkait dengan KPK. Oke, ini kan dari sudut pandang politiknya begitu ya. Saya ingin dari sudut pandang tentang KPK-nya sendiri dari sisi hukum begitu ya Mas Julius. Tapi kalau Mas Julius melihat judul kita hari ini sengaja kita tulis seperti itu Pak Jokowi begitu ya. Saya tidak ingin KPK lemah. Ini pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang tadi kita sudah dengarkan bersama. Kan orang menjadi menanggap pertama mengapresiasi gitu, bagus nih saya dengan KPK lemah. Tapi begitu masuk pertanyaan wartawan tadi soal Pak bagaimana soal angket itu ranah DPR.
secara peraturan perundangan memang itu ranah DPR begitu ya. Betul Tapi sekali. menurut Anda sudah cukup memuaskan tidak pernyataan dari Presiden memang porsinya ya hanya di sini, nggak bisa dia ngomong soal apa DPR dan lain sebagainya sebagai koalisi penolak angket terhadap KPK, menurut Anda seperti apa? Ya memang secara fungsional kerja-kerja KPK itu tidak di bawah Presiden. Tetapi jangan lupa secara administrasi ini tetap di bawah Presiden. Siapa yang meng-SK-kan pimpinan KPK? Presiden Joko Widodo. Dan terlebih lagi dalam komitmen di bidang hukum dan HAM-nya, salah satu agenda besarnya adalah menyelamatkan KPK, pemberantasan korupsi. Kenapa diagendakan seperti itu? Karena kita tahu penghambat pembangunan ekonomi yang ditengarai oleh Jokowi dalam 2 tahun terakhir salah satunya adalah faktor korupsi. Di mana? Di kementerian. Kementerian di bawah siapa? Di bawah eksekutif, di bawah Presiden Joko Widodo. Jadi ketika dia menyatakan saya ingin KPK kuat, tetapi kemudian ada yang mengganggu KPK, kerja-kerja KPK mau diintervensi, tapi dia lemparkan lagi, ya silakan. Itu DPR yang mau intervensi. Ini seperti apa ya istilahnya melemparkan bola panas yang sebetulnya bisa dia siram kepanasan itu dan kemudian jadi adem. Kenapa? Lagi-lagi tadi secara politik ya memang betul ada keterkaitan. Dan secara hukum ya Presiden Joko Widodo harusnya menjadi pelindung pertama bagi KPK. Kalau boleh kita bandingkan di pemerintahan SBY, segala sesuatu yang terjadi dengan KPK langsung pasang badan. Bahkan ketika itu SBY juga dihadapkan pada posisi besannya misalnya, yang ketika itu diusut KPK, dia pasang badan dalam arti tidak boleh ada intervensi lain meskipun dalam satu Paling nggak pernyataan di depan keluarga. gitu ya maksudnya. Iya betul. Dan dia memastikan tidak ada yang mengganggu. Nah ini berbeda sekali. Yang ada di depan itu bukan badan dari presiden, tapi pernyataan saja, pernyataan. Padahal yang dibutuhkan adalah kebijakan Presiden Joko Widodo untuk dengan tegas menyatakan sikap kepada DPR. Iya, secara fungsional bukan di bawah saya, tetapi secara administrasi dan tugas-tugas pemberantasan korupsi itu bagian dari agenda kerja saya selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Jadi menurut Anda tidak cukup pernyataan saya tidak ingin KPK lemah ini dalam konteks KPK sekarang kalau tidak kita lihat kan tidak hanya soal angket ya, ini tidak hanya soal angket, tapi kemudian revisi undang-undang KPK ini belum mati loh, masih ada, masih hidup dan masih bergulir. Kalau kita bandingkan misalnya dengan hal dan yang masih lain, ada soal kasus Novel Baswedan yang sampai sekarang juga sudah lebih dari 2 60 bulan. hari. Lebih dari 60 hari. Ya. Dan misalnya saya kasih contoh hal yang lain misalnya. Dalam hal seteknis pajak, bahkan Presiden Joko Widodo itu melobi DPR, tolong amnesti pajak RUU-nya dimuluskan. Oh jadi bisa sebenarnya? Bisa. Bukan itu ranah legislatif ya? Betul itu ranah legislatif, tapi bayangkan untuk persoalan seteknis itu dia berani turun tangan, pasang badan, dan langsung melobi DPR. Kenapa yang sekarang enggak gitu ya? Nah, kenapa kita kaitkan dengan amnesti pajak? Kerja-kerja KPK itu menyelamatkan keuangan negara yang didapatkan oleh pajak, yang kemudian menjadi APBN, anggaran negara yang digunakan oleh seluruh lembaga negara. Dan ini kan inline artinya. Tapi kenapa dia berpikir secara parsial? Dia menyelamatkan pajak, tapi di satu sisi pemberantasan korupsi yang didapatkan anggaran dari pajak itu tidak dia sikapi. Nah ini apa ya disparitas sikap ini menurut saya juga tadi saya sepakat bahwa ini sepertinya pertimbangan politik. Bukan pertimbangan hukum, apalagi agenda pemberantasan korupsi yang sekarang pada titik nadir. Karena berbagai macam serangan secara institusional juga terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sedang berlangsung dan belum selesai. Walaupun itu sudah tim khusus ya yang dibentuk ya untuk membongkar kasus Novel Baswedan ya. Tetap tim khusus, tapi jika dia tidak melibatkan publik, jika dia tidak terbuka juga kemudian tidak ada akuntabilitasnya. Maksudnya istana tidak bersuara ketika ada desakan pembentukan tim independen pencari fakta begitu Betul ya? sekali. Ya kalau memang istana tadi tidak ingin melemahkan KPK, angket ditolak langsung pasang badan, penyelidikan terhadap kasus Novel Baswedan juga dibentuk oleh dia, langsung SK-kan tim pencari fakta yang melibatkan publik. Oke, tapi ini menarik kalau memang pertimbangan politik jadi ukurannya begitu ya. Tidak kurang tegas, dinilai kurang tegas Presiden soal bergulirnya hak angket ini ataupun berbagai permasalahan yang mendera KPK sekarang misalnya ada ancaman revisi undang-undang KPK. Tapi kita sudah dengar tadi pernyataan Presiden kalau memang harus ada yang diperbaiki ya diperbaiki. Apakah ini indikasi bahwa revisi itu akan bergulir kembali sebenarnya? Kalau perbaikan kan pasti kan dari peraturan perundangan ya, Julius. Tapi ada juga pernyataan begini, kalau misalnya usulnya pertimbangan politik begitu, Bang Hendri, bukankah hak angket ini justru bikin apa ya kalau apa namanya dulu sempat populer istilah ngeri-ngeri sedap buat ya kan buat presiden ini kan bisa mengarah ke dia backfire, ada yang mengatakan seperti itu. Kita ulas lebih lanjut ya. Setelah jeda tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Jika tadi kita sampai pada soal pertimbangan politik yang lebih mengemuka dari pernyataan Presiden, mengapa misalnya, ini pernyataan menarik tadi, jawaban dari Bang Hendri, kenapa dalam soal KPK ini Presiden Jokowi tidak memilih yang ingin menghancurkan KPK atau melemahkan KPK akan saya gebuk, begitu ya, tidak ada kata-kata itu begitu ya. Asik tuh, gebuk, tendang gitu ya. Nah ini kan sekarang itu ranah DPR. Ranah gitu kan. DPR. Walaupun peraturan perundangannya begitu kan memang kan. Iya, tapi kan Normatif, ya, istilahnya normatif. bisa lah, Presiden kan, ayolah, untuk urusan bagi-bagi kursi menteri aja beliau bisa bicara dengan pimpinan partai politik gitu ya. Ini untuk urusan ini kenapa tidak bisa bicara dengan partai politik? Apalagi ini soal yang cukup worth it ya, artinya agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Begitu. Jadi maksud saya begini Mas Indra, kan ini udah terjadi ya, saya setuju aja, ya teman-teman KPK ya dihadapi aja. Sekalian juga kan, ini membuktikan bahwa memang KPK berada di track yang benar. Cuma memang sikap Presiden pagi ini di luar dugaan juga gitu ya. Artinya kalau memang dari awal kan kita tahu bahwa Presiden Jokowi sangat memperjuangkan anti korupsi gitu ya. Harusnya beliau bisa tegas, misalnya saya akan panggil para ketua pimpinan partai politik. Ya, nggak ngomong DPR-nya ya, tapi ketua gitu. partai politik Pimpinan ya. partai politik kan ada di dia. Nah itu tuh buat saya lebih melegakan juga gitu ya, buat masyarakat untuk mendengarkan itu. Nah ini makanya tadi saya katakan Mas Indra, ini terlalu banyak hal yang menjadi pertanyaan publik terkait setiap ada isu KPK, kenapa kemudian Presiden agak abu-abu gitu ya, abu-abu. Nah ini kan sebetulnya hal yang keinginan Presiden juga, Jokowinya sendiri, ataukah memang karena tidak mampu berbuat apa-apa, karena kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo ini dalam partai politik bukan ketua umum atau mungkin tidak punya. Nah, tapi kan presidennya dia, masyarakat kan hanya melihat saja, oh ini Presiden Jokowi ini gimana gitu. Makanya gini loh Mas Indra, kemarin tentang rongrongan ideologi Pancasila, yang sampai saat ini kita juga nggak tahu gitu kan. Ini yang ngerongrong ini siapa sih, walaupun saya yakin ada gitu kan. Ya teriak-teriak gebuk sama tendangnya 3 kali loh, 16 sampai 19 Mei itu. Ini kan korupsi, harusnya Soal bisa juga dong, dia bisa juga bilang saya akan gebuk, saya akan tendang. Nah itu kan jadi melegakan juga. Nah ini satu lagi Mas Indra ya, coba kita lihat ada satu kasus yang kok kelihatannya di pause dulu nih. Apa itu? Kasus IKTP itu, sepertinya agak di pause saja. Ini tidak berlanjut, kan ini awal pansus KPK ini kan ingin membuka rekaman Miriam kan, sebetulnya itu aja, dan itu kan sebetulnya bisa diselesaikan dengan tulis surat, ayo kita buka gitu kan. Nah tapi kan ini tidak terjadi, dan akhirnya berlanjut ke pansus ini, dan hampir semua partai politik ikutan di dalam sini. Nah tapi kasus ini sendiri pause juga nih, ini kemana ujungnya kan, kita juga nebak-nebak gitu ya. Kasus IKTP ini sendiri yang paling penting sebenarnya begitu ya. Kemudian di sela-sela ada kasusnya Siti Fadila Supari gitu, ada kasusnya Amin Rais, yang akhirnya membuat beberapa partai politik itu oh iya udah ikut gitu kan. Setuju dengan agenda ini gitu kan. Ya. Nah ini kan jadi kita melihatnya seperti oke, berarti jangan-jangan memang ada hubungannya nih, ada relasinya gitu. Kalau kita mau berniat baik atau kita berpikiran positif lah, oke, anggota DPR itu berpikiran positif, ingin memperbaiki KPK gitu ya. Ingin memperbaiki KPK gitu ya. Pak Jokowi juga memberikan kesempatan kepada DPR untuk memperbaiki KPK, dan KPK harusnya begitu gitu ya. Nah pertanyaan besarnya, haruskah reaktif terhadap sebuah kasus? Harusnya kan maksudnya dari dulu-dulu juga nggak apa-apa. Kalau mau ada perbaikan, ya nggak perlu ada kasus gitu, nggak perlu ada kasus. Panggil KPK, ayo kita perbaiki ya, duduk ya, kita duduk bareng-bareng kan, ini lagi nggak ada kasus. Kalau begitu ada kasus, kemudian ada pansus, kemudian ingin memperbaiki KPK, ya jangan salahkan masyarakat kalau kemudian menganggap ini ada hubungannya gitu. Oke, baik. Kalau dari pernyataan Presiden Joko Widodo tadi sendiri juga kan ada kalimat atau kata yang mengatakan bahwa kalau memang harus diperbaiki ya diperbaiki begitu. Anda melihatnya seperti apa memang? Ini arahnya lebih condong memang setuju pada angket untuk kemudian sekaligus memperbaiki, menyelidiki yang di dalam KPK itu seperti apa, karena mereka seringkali mengatakan bahwa di dalam KPK ini memang ada kelompok atau faksi-faksi sendiri dan lain sebagainya. Ini beberapa orang yang mengatakan ya seperti itu ya. Menurut Anda perbaikan-perbaikan itu memang jalannya kemudian akhirnya adalah revisi? Nah ini yang menarik sebetulnya, seolah-olah hak angket
KPK ini yang digalang oleh Pansus ini menjadi pintu masuk untuk revisi Undang-Undang KPK. Nah, hal mana pernyataan Jokowi yang sifatnya abu-abu juga itu membuktikan bahwa dirinya bersikap inkonsisten. Kita tahu dari 2015 keramaian atau kegaduhan akibat revisi Undang-Undang KPK sudah terjadi, Jokowi sudah berkuasa, 2016 juga sempat terjadi, dia juga berkuasa dan pernyataannya juga tegas. Saya perwakilan eksekutif menolak revisi Undang-Undang KPK, oleh sebab itu RUU-nya mangkrak sampai sekarang. Nah, tetapi untuk hal yang ini dia tidak menyatakan demikian gitu. Dia tidak langsung saya akan tolak dengan cara apapun, baik secara hukum ataupun secara politik. Nah, ini bukti juga bahwa sepertinya Presiden Jokowi juga gerah gitu. Karena kegaduhan yang dia tidak suka mungkin padahal tujuannya baik untuk pemberantasan korupsi. Yang gaduh adalah ya koruptor itu sendiri kan begitu. Nah, tapi kemudian jika dia menyetujui angket KPK dan membiarkan KPK diobok-obok oleh DPR, ini artinya atau bisa kita persamakan sebagai persetujuan dari Jokowi untuk merevisi Undang-Undang KPK yang terakhir kami catat ada 17 poin pelemahan terhadap KPK. Termasuk, mungkin bisa diingatkan salah satunya apa itu? Salah satunya adalah kewenangan penyadapan. Itu yang paling ditunggu-tunggu untuk diubah. Kewenangan penyadapan yang harus melalui izin pengadilan begitu ya? Kewenangan penyadapan yang harus melalui izin pengadilan, kemudian harus ada pengawasannya dalam arti dalam beberapa periode harus dilaporkan dan dibuka kepada publik. Loh, ini jelas-jelas sebuah intervensi yang amat sangat melemahkan KPK, karena kita tahu penyadapan adalah salah satu alat bukti yang paling kuat dan tidak bisa terbantahkan sampai detik ini. Kalau memang soalnya adalah pertimbangan politik, bukankah ini bikin ngeri-ngeri sedap sebenarnya? Karena kan hak angket ini kalau lihat peraturan perundangan di Undang-Undang MD 3 adalah ketika hasil pansus mengeluarkan rekomendasi, maka rekomendasinya bukan diserahkan kepada KPK, kan rekomendasinya diserahkan kepada Presiden. Karena memang sebenarnya perdebatannya hak angket ini kan ada yang mengatakan memang tidak benar secara substansi karena obyeknya, prosedurnya dan obyeknya begitu bukan pada KPK tapi pemerintah dan pelaksana undang-undang dalam konteks pemerintahan, bukan KPK yang memang berada dalam kekuasaan kehakiman begitu. Nah, ini jadi lucu ini, bagaimana nih kemudian kalau kemudian rekomendasikan DPR dikasihkan kepada Presiden tidak punya kewenangan langsung untuk kemudian kepada KPK kecuali ke kementerian-kementerian begitu di bawah Presiden. Kalau nggak jalankan HMP yang terancam Presiden bukan KPK-nya. Ini bagaimana Anda melihat Presiden? Ya makanya kan. Jadi sebetulnya kan pada saat Presiden mengatakan itu ranah KPK, sebetulnya kan ada pertanyaan lagi, ranah DPR. Ini ada pertanyaan lagi gitu. Kemudian Presiden jangan-jangan mengakui itu kemarin sebuah proses yang mungkin termasuk dari salah satu 7 keajaiban dunia saat ini gitu kan. Begitu ditanya langsung tok gitu ya. Nah, harusnya kan Presiden juga bisa bertanya juga gitu. Coba itu kan sejajar nih DPR sama Presiden. Coba itu DPR dipastikan dulu apakah prosesnya sudah tepat atau belum gitu ya. Nah, kemudian yang tiga fraksi itu coba tolong ditanyakan kenapa mereka tidak mau bergabung dengan pansusnya. Tolong itu diselesaikan dulu sebelum menghadirkan KPK gitu kan. Minimal ya. Kalau nggak mau ngomong gebuk tendang, bicara gitu. Sebaiknya teman-teman di DPR menyelesaikan dulu masalah internal sebelum KPK hadir di acara itu, kan enak tuh. Tapi memang mungkin ya kalau Presiden sebenarnya memanggil ketua umum partai politik itu tidak ngomong ini DPR atau tidak DPR begitu. Bukan DPR tapi memanggil ketua umum parpol atau petinggi-petinggi parpol terkait ini. Itu udah terjadi. Nggak usah flashback lagi. Ini langsung lah. Maksud saya panggil aja ketua umum partai politik kan. Yang kemudian kalau begitu dipanggil kan framingnya di Presiden mau melakukan reshuffle kabinet. Gitu kan. Nah, jadi maksud saya juga masyarakat nggak langsung menunjuk ini pasti Presiden panggil gara-gara ada pansus KPK nih kan. Pasti framingnya itu ini mau reshuffle nih. Nah, tapi pada saat itu terbentuk opini bahwa ya Presiden bisa mengatakan bahwa ini nggak ada reshuffle tapi ini terkait dengan perbincangan di Sebelum DPR. kita break saya ingin garis bawahi singkat saja begitu untuk kesimpulan di segmen ini. Ketika Presiden mengatakan itu ranah DPR, seolah-olah frame di masyarakat memang Presiden nggak bisa ngapa-ngapain ini karena kewenangan DPR. Tapi sebenarnya menurut Anda tidak seperti itu ya. Presiden masih punya banyak melakukan hal cara lain yang bisa untuk dia menghentikan lakukan ini ya. Untuk minimal sekedar bertanya apakah prosesnya
sudah betul di DPR. Minimal itu saja. Kan dia presiden kita. Kalau Henry Satrio atau Indra yang nanya kan ya nggak apa-apa kalau dicuekin DPR gitu kan. Tapi kalau presiden yang tanya, tanyalah ke salah satu ketua parpol. Itu sebetulnya sudah beres belum sih prosesnya, kan bisa juga begitu. Saya tertarik kembali, kalau boleh sebelum kita break, kita akan lihat terlebih dahulu ketuk palu di paripurna, apakah memang masih sempat untuk dilihat bagaimana sebenarnya saat ketuk palu Yang 7 keajaiban dunia tadi ya. hak angket terhadap KPK ini terjadi. Baik, nanti kita akan putarkan di segmen selanjutnya, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Serangan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK seakan terus datang dari berbagai penjuru. 11 April 2017, penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi saat Novel tengah mengungkap kasus mega korupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan sejumlah mantan anggota DPR. Di gedung Dewan, upaya pelemahan lembaga anti rasuah juga terus bergulir. Meski dinilai melanggar Undang-Undang MD3 karena tidak semua fraksi mengirim perwakilannya, DPR tetap bersikukuh membentuk pansus hak angket KPK. Selain meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap tersangka pemberi keterangan palsu Miriam S. Haryani, pansus berdalih penyelidikan terhadap KPK justru bertujuan untuk memperkuat KPK. Selain itu, DPR juga menggagas rencana revisi Undang-Undang KPK. Sejumlah poin dalam revisi Undang-Undang tersebut dinilai akan memperlemah KPK, salah satunya terkait penyadapan. KPK harus berani. Namun berbeda dengan beberapa tahun silam di saat KPK tersandera, kali ini tidak ada gelombang dukungan yang masif terhadap KPK. Seperti tahun 2012 lalu misalnya, setelah gedung KPK diserbu puluhan polisi yang berniat menangkap Novel Baswedan yang saat itu tengah menangani kasus simulator SIM dengan tersangka mantan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Joko Susilo, gelombang dukungan terhadap KPK seakan tak ada habisnya. Lini masa Twitter dipenuhi tagar Save KPK dan Presiden kemana. Tak hanya di media sosial, masyarakat dan sejumlah tokoh pun memenuhi gedung KPK untuk memberikan dukungan secara langsung. Sebut saja mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Aksi Save KPK kembali berlanjut pada awal tahun 2015 saat mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap polisi terkait kasus dugaan menyuruh pemberian keterangan palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Para pegiat anti korupsi dan sejumlah tokoh dari berbagai kalangan serta berbagai elemen masyarakat pun gencar memberi dukungan moral terhadap KPK. Kini 2 bulan sudah berlalu sejak penyerangan terhadap Novel Baswedan, namun polisi masih belum berhasil mengungkap pelakunya. Meski begitu, tidak banyak suara-suara kritis dari para tokoh yang dulu kerap mendukung KPK, kecuali dari sejumlah pegiat anti korupsi. Jangan tadi ada konspirasi, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya sebenarnya menjegat gitu ya para penyidik Polri agar kasus ini tidak naik ke kemana-mana. Nah ini yang harusnya juga dibaca betul oleh Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden jangan sekedarannya prihatin mengutuk penyerangan Novel, tapi tidak melakukan proses evaluasi 60 hari atau 2 bulan ini menurut kita sih waktu yang cukup. Karena kalau 2 bulan aja nggak menemukan titik terang atau dikatakan mereka jalan buntu, saya agak khawatir setelah 2 bulan, 2 tahun, bahkan mungkin bisa lebih. Pansus hak angket KPK juga dibiarkan terus berjalan meski jelas melanggar Undang-Undang MD3 yang dibuat sendiri oleh DPR. Bahkan Presiden Joko Widodo pun tak bisa berbuat banyak karena masalah angket adalah domain legislatif. Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa saat ini gelombang dukungan terhadap segala upaya pelemahan KPK tidak semasif dahulu? Apakah kekuatan tersebut telah bergeser mengurusi isu-isu lain yang dianggap lebih penting dari upaya pemberantasan korupsi? Mira Marisa, CNN Indonesia. Ya, ini menarik sekali kalau kita lihat beberapa kasus yang mendera KPK, ada cicak buaya pertama, cicak buaya kedua, kemudian ada kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan lain sebagainya. Begitu banyak ya satu gelombang dukungan. Apakah kejadian yang sekarang ini kurang mengancam KPK, misalnya penyerangan terhadap Novel, bayang-bayang revisi Undang-Undang KPK dengan dengan pasal-pasal yang bisa diduga melemahkan KPK, angket terhadap KPK, gitu kan, penyelidikan terhadap KPK, ini kan juga agak aneh juga sebenarnya. Apakah kurang mengancam dibandingkan cicak buaya yang seperti dulu? Sehingga kau lihat sekarang tokoh-tokoh besar, berintegritas,
itu absen sekarang itu Bang Hendri. Kalau Bang Hendri menyoroti ini juga atau cuman media aja yang agak sensitif melihat ini? Enggak lah, ini kan mungkin ada yang lebih besar yang mesti diperhatikan. Ini tentang kebinekaan, misalnya, kemudian tentang ideologi Pancasila, gitu kan. Makanya kan itu memang besar sebenarnya. Ya, itu kan ya besar, makanya kalau hal ini kita juga bisa tanya kan kepada Dewan Pengarah UKPIP kemarin tuh yang baru dibentuk sama Presiden kan, itu pasti kalau ditanya gimana Pak tentang korupsi, pasti semuanya anti tuh. Makanya kita tanya aja itu pendapat mereka gimana gitu kan. Nah ini soal kan angket ya terhadap KPK. Ya misalnya itulah kan itu ada masuk. Kemudian coba kita juga tanya para relawan Presiden Jokowi kemarin kan juga banyak orang-orang hebat tuh, banyak aktivis-aktivis juga. Coba ditanya juga ke mereka gitu. Ini kenapa? Apakah tidak sesuai dengan kewajiban sebagai komisaris atau gimana gitu ya? Boleh aja gitu. Nah, makanya jadi maksudnya ada yang sudah ditarik ke gerbong kekuasaan begitu ya ketika itu Indra yang ngomong ya. Saya bertanya. Ya kira-kira demikian jawabannya kan. Nah, kira-kira demikian. Makanya menurut saya saat ini kan sebetulnya kita kan berharap kepada Presiden Jokowi. Nawacita yang diagung-agungkan itu kan kita setuju gitu ya. Posisi Presiden Jokowi yang berada di garda paling depan terhadap pemberantasan anti korupsi kita setuju juga. Tapi jangan sampai kemudian anti korupsi ini dianggap tidak lebih penting ketimbang kebinekaan misalnya. Karena kebinekaan itu sendiri kan sebetulnya yang penting itu adalah tunggal ikannya, bukan hanya binekanya. Nah itu balik lagi ke anti korupsi inilah. Jadi menurut saya mudah-mudahan memang ada niat baik di semua ini gitu ya. Kemudian setelah selesai ini juga mungkin Presiden juga bisa memberikan arahan-arahan tentang kemana ini sebetulnya, kemudian sejauh mana kemudian dia membebaskan pansus KPK ini kepada DPR. Karena kan kalau tidak nanti masyarakat bertanya-tanya, ada apa dengan Presiden Jokowi? Setiap kali ada kasus yang berkait dengan KPK kemudian menjadi abu-abu. Mana perintah untuk misalnya bila ada yang mencegah atau menghalang-halangi penyelidikan terhadap Novel Baswedan, saya gebuk, saya tendang. Nah, itu juga ada. Jadi gebuk dan tendang ini terus terang menjadi trademark, kemudian menjadi dasar pembanding di setiap kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan negara ini yang berkaitan dengan presiden. Apakah presiden bisa setegas gebuk dan tendang itu gitu kan? Untuk yang isu yang lain termasuk soal KPK atau dan pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan saja Presiden bisa mengatakan itu, gebuk tendang, periksa pelaku kekerasan pada Novel Baswedan, gebuk tendang juga untuk orang-orang yang berusaha untuk menghalangi negara ini memberantas korupsi. Mas Julius, kalau Anda juga mengamati tentang bagaimana serangan-serangan terhadap KPK, pertanyaan yang sama sebenarnya. Di masa-masa yang lalu begitu banyak tokoh berintegritas yang kemudian juga bersuara bahkan sampai meminta kepada Presiden saat itu begitu ya untuk mencari jalan tengah agar tidak terjadi kebuntuan antara hubungan polisi dan KPK saat itu ya. Apakah pertanyaan kemudian sekarang kan seperti sepi, seperti ya aktivis-aktivis yang masih aktif saja yang kelihatan bersuara begitu tanpa merendahkan mereka, tentu saja tidak ada maksud seperti itu, tapi kan ketokohan yang hadir ini menjadi penting. Kalau sekarang kesannya sepi, senyap, pertanyaannya apakah memang sekarang pandangan dari ketokohan itu, para tokoh-tokoh itu menurut mereka tidak terlalu mengancam isu yang sekarang terhadap KPK, kurang garang, atau bagaimana sebenarnya Anda melihatnya? Anda menyoroti ini juga tidak? Ya jelas kami menyoroti karena kita juga bekerja dalam menolak hak angket KPK ini, menggalang dukungan publik termasuk daripada para tokoh-tokoh itu sendiri. Memang konstelasinya berbeda. Ini bicara agak melenceng ke politik sedikit. Karena kita tahu konsolidasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, konsolidasi politik ini bukan hanya kepada partai politik dan politisi-politisi, tetapi kita juga tahu ada yang namanya jamuan makan siang. Nah, jamuan makan siang ini yang kemudian mengubah konstelasi gerakan masyarakat sipil. Kenapa? Karena di antara mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat sipil yang biasanya ikut gebuk dan tendang bersama para aktivis, utamanya soal KPK. Dan kita tahu beberapa teman-teman masyarakat sipil juga mulai tercerabut dan duduk di kekuasaan. Saya tidak akan mengatakan itu sebagai hal yang negatif, tetapi indikator paling nyatanya adalah apakah ketika duduk dalam kekuasaan kemudian tetap gebuk, tetap tendang seperti ketika di masyarakat sipil. Nah, ini yang tidak kami apalagi di lingkaran istana kalau kita lihat kan banyak sekali ya aktivis-aktivis dari KPK, banyak sekali begitu ya, ada pernah jadi jubir KPK, aktivis dari
pegiat anti korupsi dan lain sebagainya. Artinya tidak perlu lagi ada mekanisme kami mengajukan permohonan bicara dengan perwakilan presiden karena dia sudah tertanam di dalam. Artinya presiden sudah mendapatkan satu pertimbangan dari dirinya sendiri, dari kubunya sendiri, dan sepatutnya tegas menolak begitu. Baik, kita akhiri perbincangan malam hari ini. Kita berharap memang pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak ingin KPK lemah ini diwujudkan secara nyata dan ada pernyataan yang lebih tegas lagi terhadap agar KPK tetap bisa mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pemberantas korupsi di Indonesia. Terima kasih Bang Indri Satrio, terima kasih Mas Julius Ibrani. Nanti kita akan ulas lagi lebih lanjut bagaimana sikap dari Istana terkait dengan hal ini. Terima kasih, selamat malam.